Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Hanun dari PBA 4C. Di sini saya akan mengerjakan tugas ilmu al-Lughah an-Nafsi, yaitu menjelaskan tentang kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Langsung saja, yang pertama itu konsep tujuan psikolinguistik. Sebelum menjelaskan tentang apa itu psikolinguistik, saya akan menjelaskan tentang bahasa. Pengertian bahasa merupakan alat sarana komunikasi sama manusia dalam mengungkapkan tujuan keinginannya. Bahasa bisa disebut juga dinamis karena tidak tetap selalu berubah-ubah sepanjang manusia itu hidup. Pengertian psikolinguistik adalah ilmu yang mempelajari bagaimana otak manusia memahami, menghasilkan, dan mempelajari bahasa. Tujuannya itu, pertama, untuk menjelaskan bagaimana pembicara mengatur komunikasi dengan pendengar. Kedua, untuk menerangkan hakikat struktur bahasa dan bagaimana struktur ini diperoleh. Yang ketiga, agar manusia lebih mampu menguraikan bahasa yang terjadi di kehidupan masyarakat. Urgensinya itu terletak pada perannya sebagai dasar ilmiah untuk memahami proses berbahasa siswa sehingga guru dapat merancang pembelajaran yang lebih efektif, tepat sasaran, serta mampu mengatasi bagaimana kesulitan belajar bahasa secara menyeluruh. Manfaatnya itu membantu guru memahami perbedaan kemampuan berbahasa setiap siswa, mengetahui bahwa bahasa merupakan ungkapan jiwa, serta mengidentifikasi berbagai kesulitan berbahasa. Dengan demikian, pembelajaran bahasa dapat diuraikan agar lebih efektif dan tepat sasaran. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang kelompok 2, yaitu sifat dan karakteristik perilaku berbahasa pada manusia. Jadi, hakikat perilaku berbahasa pada manusia merupakan perpaduan kompleks antara faktor fitrah dan faktor ajar. Manusia dilengkapi dengan kapasitas bawaan untuk berbahasa. Namun, kapasitas tersebut diaktualisasikan melalui interaksi sosial dan pengalaman emosional. Bahasa adalah sistem kreatif yang lahir dari interaksi dinamis antara struktur otak dan realistis sosial. Jadi, hakikat itu bahasa manusia ini gabungan dari bawaan otak sejak lahir dan terbentuk pada lingkungan. Jadi kita memang punya alat untuk berbahasa sejak lahir, tetapi jadi lancar karena adanya sering interaksi sama manusia atau pada lingkungan tersebut. Selanjutnya ada karakteristik perilaku berbahasa manusia mencerminkan keunikan spesies Homo sapiens. Karakteristik tersebut meliputi kreativitas produktif, kemampuan menciptakan kalimat baru tak terbatas, fleksibilitas, serta ketertarikan mendalam dengan konteks sosial dan budaya. Karakteristik ini membedakan bahasa manusia dari sistem komunikasi makhluk lain maupun mesin. Karakteristik manusia yaitu bahasa manusia itu unik karena bisa buat kalimat baru terus-menerus sepanjang manusia itu ada. Terus sistemnya fleksibel, bisa menyesuaikan situasi. Selanjutnya, sangat mempengaruhi bahasa dan sosial. Makanya bahasa manusia beda dari hewan ataupun robot mesin lainnya. Selanjutnya, hubungan timbal balik antara jiwa dan bahasa menunjukkan bahwa perilaku berbahasa adalah manifestasi langsung dari kondisi psikologis penuturnya
kecemasan, depresi, atau ketenangan jiwa dapat terdeteksi melalui pola tutur dan pilihan diksi. Sebaliknya, penggunaan bahasa yang positif dan konstruktif dapat menjadi terapi untuk menciptakan kesejahteraan psikologis. Jadi, hubungan bahasa dan jiwa itu cara kita ngomong mencerminkan kondisi hati. Misalkan kita bisa tahu orang itu sedih, senang ataupun bahagia itu dari cara mereka ngomong. Sebaliknya, ngomong yang baik atau yang positif bisa bikin perasaan jadi lebih baik. Jadi singkat dari semua penjelasan tersebut, yaitu bahasa dipengaruhi oleh otak dan lingkungan, punya ciri khas manusia, dan berkaitan erat dengan kondisi jiwa. Selanjutnya dari kelompok 3, yaitu menjelaskan dasar-dasar fisik dan indrawi bahasa. Prinsip-prinsip fisik dan indrawi bahasa memiliki peran yang sangat penting dalam proses produksi pemahaman bahasa dalam kajian ilmu al-lugha-an-nafsi. Prinsip fisik bahasa berkaitan dengan aspek psikologis dan mekanis yang melibatkan sistem pernapasan, fonasi, resonansi, dan artikulasi dalam menghasilkan bunyi bahasa. Keempat sistem tersebut bekerja secara koordinasi dan saling mendukung sehingga menghasilkan ujaran yang jelas dan dapat dipahami. Selain itu, proses produksi bahasa juga melibatkan kontrol saraf yang mengatur gerakan organ berbicara secara cepat. Sementara itu, ada prinsip indrawi bahasa berkaitan dengan peran sistem sensorik, khususnya pendengaran dan penglihatan. Dalam menerima dan memahami bahasa, sistem pendengaran memungkinkan individu menangkap bunyi bahasa, sedangkan sistem penglihatan berperan dalam memahami bahasa tulis. Kedua sistem ini bekerja dengan otak dalam proses persepsi bahasa. Demikian dapat dipahami bahwa proses berbahasa merupakan hasil kerja antara sistem fisik dan sistem indrawi yang saling melengkapi sehingga memungkinkan manusia untuk berkomunikasi secara efektif. Saya jelaskan lagi dengan kata-kata saya. Mungkin penjelasan singkat dasar-dasar fisik dan indrawi bahasa itu dasar fisik itu menjelaskan tentang bahasa yang dihasilkan oleh tubuh seperti napas, pernapasan, pita suara, dan mulut, lidah. Semua bekerja supaya bisa mengeluarkan bahasa dengan jelas. Yang kedua itu prinsip indrawi atau indra. Bahasa ini bisa dilihat atau bisa dipahami lewat indra seperti pendengaran dan penglihatan. Telinga itu untuk mendengar ucapan dan mata itu untuk melihat atau membaca tulisan. Lalu diproses oleh otak supaya mengerti arti maknanya. Berbahasa itu kerjasama antara tubuh dan indera supaya otak bisa berkomunikasi dengan lancar. Dan yang terakhir ada kelompok 4, yaitu menjelaskan tentang dasar-dasar fisiologis bahasa dan dasar-dasar saraf bahasa. Kemampuan berbahasa manusia merupakan hasil dari kerjasama yang sangat kompleks antara sistem organ tubuh dan sistem saraf. Dasar fisiologis bahasa menunjukkan bahwa proses produksi bahasa tidak dapat dipisahkan dari peran organ-organ tubuh seperti paru sebagai sumber aliran udara, pita suara sebagai menghasilkan bunyi, serta organ artikulasi seperti lidah, bibir,
dan rongga mulut yang membentuk bunyi menjadi kata yang bermakna. Selain itu, sistem resonansi juga berperan dalam memperjelas suara sehingga komunikasi dapat berlangsung dengan baik. Dengan demikian, keberhasilan dalam berbicara sangat tergantung pada koordinasi yang tepat antara seluruh organ tersebut. Sementara itu, dasar neurologis bahasa menegaskan bahwa otak merupakan pusat pengendalian utama dalam proses berbahasa. Area-area khusus dalam otak seperti area Broca yang berperan dalam produksi bahasa dan area Wernicke yang berperan dalam pemahaman bahasa bekerja secara terintegrasi dalam memperoleh informasi bahasa. Jadi, materi ini menjelaskan tentang dasar fisiologis atau organ tubuh dan dasar neurologis otak dan saraf. Berbahasa itu butuh kerja otak tubuh seperti paru, pita suara, mulut, seperti lidah dan bibir agar bisa membentuk kata. Semua harus bekerja sama supaya suara yang dihasilkan itu terlihat jelas. Yang kedua itu ada dasar neurologis atau otak dan saraf. Otak mengatur semuanya, memahami bahasa, menyusun jawaban, mengirimkan perintah ke mulut untuk berbicara. Hubungannya itu, otak mengendalikan dan organ tubuh melaksanakan. Keduanya itu saling melengkapi. Jadi kalau dari salah satunya ada terganggu, semuanya akan ikut terganggu juga. Kesimpulannya itu, berbahasa itu hasil kerjasama antara otak dan organ tubuh, bukan sekedar omong biasa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.